Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya mungkin secara tidak sadar ataupun tidak sengaja saat ke WC ataupun toilet ya teman-teman, saat kencing ya melihat air kencingnya berbusa. Nah, kemudian berpikir, wah kenapa nih kok bisa berbusa? Biasanya enggak. Ya, biasanya enggak berbusa. Nah, ini tiba-tiba berbusa. Nah, kira-kira ada yang mengalami hal ini atau pernah mengalami hal ini? Ya, ada yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Nah, tidak sedikit juga teman-teman yang menanyakan hal tersebut di Instagram ataupun komen YouTube. Dok, air kencing saya berbusa itu normal atau tidak? Dok, air kencing saya itu berbusa kira-kira kenapa? Nah, jadi kita akan bahas ya penyebab air kencing berbusa. Kencing berbusa itu adalah ketika teman-teman buang air kecil, ya itu air kencingnya menimbulkan buih-buih ya. Nah, itu biasanya diketahui setelah teman-teman kencing. Nah, jadi ada beberapa ya masalah kesehatan yang menyebabkan air kencing teman-teman berbusa. Yang pertama adalah penyakit ginjal. Ketika teman-teman sering kencing berbusa, ya ini bisa menjadi salah satu tanda penyakit ginjal. Nah, ginjal itu organ penting, organ vital di tubuh kita. Nah, salah satu fungsinya ya menyaring protein dari dalam darah. Nah, ketika ginjal bocor, ya ini bisa menyebabkan protein ya berada di dalam urin teman-teman. Nah, berarti ginjal teman-teman ya sedang tidak baik-baik saja. Proteinuria ya ataupun kalau bahasa gampangnya itu ginjal bocor, ya ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Protein yang terlalu banyak di dalam urin ya bisa menandakan kalau ginjal teman-teman itu bermasalah ya. Nah, jadi ya bisa menjadi salah satu tandanya ketika teman-teman kencing yaitu menimbulkan busa. Kedua, infeksi saluran kemih. Ketika teman-teman mengalami infeksi saluran kemih ataupun ISK, ya tentu ini nanti teman-teman akan meminta pertolongan ke dokter ya. Nah, ketika teman-teman meminta pertolongan ke dokter, ya tentu akan diresepkan obat ya, mulai dari antibiotik dan juga obat anti nyeri ya, supaya saat buang air kecil itu tidak sakit lagi ataupun tidak menimbulkan keluhan seperti sebelumnya. Nah, teman-teman ya, efek obat yang diberikan oleh dokter tadi ini ada yang memiliki efek menimbulkan kencing buih ya ataupun kencing berbusa. Ketiga, ejakulasi retrograde. Ejakulasi retrograde ataupun ejakulasi terbalik ini memang kasusnya jarang. Nah, tetapi ya kondisi seperti ini bisa menyebabkan air kencing teman-teman berbusa. Kondisi ini ya terjadi pada laki-laki. Nah, itu kan normalnya saat ejakulasi ya kan. Nah, air mani itu kan sperma disemprotkan di ujung penis. Nah, tetapi dia malah balik ya ke kandung kemih, masuk ke kandung kemih. Nah, ini ketika teman-teman mengalami hal ini, ya itu otomatis air mani tadi akan bercampur dengan urin teman-teman ya, sehingga setelah dikeluarkan ya itu bisa menyebabkan urin teman-teman ataupun air kencingnya berbusa dan juga akan sedikit keruh. Keempat, dehidrasi. Kurang minum air putih ya bisa menyebabkan teman-teman mengalami dehidrasi. Kalau teman-teman dehidrasi, air kencingnya bisa berbusa karena zat limbah itu terlalu banyak dibandingkan dengan cairannya. Kemudian saat mengalami dehidrasi, ya itu bukan hanya urin teman-teman bisa berbusa, tetapi warna urin teman-teman bisa lebih gelap ya. Kemudian juga aromanya bisa lebih menyengat. Nah, itu tadi karena zat limbahnya konsentrasinya lebih banyak dibandingkan dengan cairan. Nah, itu bisa terjadi ya, berbusa, warnanya lebih pekat ataupun lebih gelap, kemudian aromanya lebih menyengat. Ya, amonia itu kuat ya aromanya. Kelima, diabetes. Teman-teman ya, kalau kadar gula darah teman-teman tinggi ya, mengalami diabetes, ya ini lama-lama bisa merusak fungsi ginjal teman-teman. Ya bisa merusak ya organ vital ginjal tadi. Ya karena ginjal ini termasuk organ vital.
Nah, ketika diabetes, gula darahnya tinggi terus ya, akhirnya teman-teman bisa mengalami namanya nefropati diabetik. Ya, ginjal itu fungsinya bisa menurun ya. Nanti bisa terjadi kebocoran-kebocoran di ginjal. Bisa merusak sel-sel dan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Ya, nanti ketika teman-teman buang air kecil ataupun membuang limbah tadi ya. Nah, ini air kencingnya bisa berbusa. Dok, apakah air kencing berbusa berbahaya? Tidak selamanya buang air kecil berbusa itu berbahaya. Nah, misalkan teman-teman buang air kecil dengan cepat di toilet ya, itu nanti kan timbul buih. Nah, itu biasanya akan segera menghilang, itu normal. Kemudian teman-teman pastikan juga di toiletnya, siapa tahu masih ada sisa sabun ataupun cairan pembersih ya di lubang toilet. Nah, jadi nggak heran kalau teman-teman kencing nanti timbul buih-buih ya akibat masih ada sisa sabun ataupun cairan pembersih di lubang toilet tadi. Teman-teman ya yang harus waspada ketika mengalami kencing berbusa, kemudian disertai beberapa gejala. Ya, misalkan kelelahan, ya mual, muntah, kehilangan nafsu makan, mengalami gangguan tidur, urinnya keruh ataupun berwarna lebih gelap, pembekakan pada kaki, tangan, ya wajah, dan perut, atau mengalami gangguan kesuburan pada laki-laki. Ketika teman-teman mengalami tanda-tanda tadi, ya sebaiknya teman-teman langsung periksakan ke dokter ya untuk konsultasi. Dok, bagaimana cara mengatasi kencing berbusa? Untuk pengobatannya ini ya berdasarkan penyebabnya. Kalau dehidrasi ya teman-teman banyak minum supaya tidak dehidrasi dan air kencing kembali seperti semula. Untuk diabetes ya teman-teman harus terkontrol gula darahnya, tidak boleh tinggi ya supaya tidak mengalami komplikasi dari diabetes. Jadi yang penderita diabetes ya kalau minum obat teratur, kalau yang memakai insulin juga harus sesuai dosis dan teratur. Ya jangan sampai bolong minum obat ya, kemudian juga gula darahnya kalau bisa dicek secara berkala. Kemudian untuk menjaga kesehatan ginjal ya teman-teman memang harus merubah pola hidup menjadi lebih sehat ya. Mulai dari menjaga pola makannya ya, batasi asupan makanan tinggi garam dan juga tinggi protein, jangan terlalu berlebihan. Kemudian selalu memenuhi kebutuhan air putih setiap hari ya, minimal 2 liter, jangan malas-malas minum. Kemudian juga mengendalikan tekanan darah tingginya. Yang punya tekanan darah tinggi sebaiknya minum obat teratur ya, kontrol tekanan darahnya, jangan bolos-bolos minum obat. Yang keempat, selalu kelola kadar gula darahnya ya agar tetap terkontrol. Yang kelima, berolahraga secara teratur, jangan sampai tidak olahraga. Yang keenam, ya berhenti merokok kalau bisa, ya jauhi alkohol. Yang ketujuh, jangan sembarangan minum obat ataupun suplemen vitamin. Nah teman-teman, memang kencing berbusa tidak selamanya menjadi pertanda masalah kesehatan. Nah tetapi kalau teman-teman mendapatkan kencing berbusa ya yang terlalu sering ataupun kencing berbusa disertai beberapa gejala, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.